Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Rahma Agustina dengan NIM 1123101146. Di video kali ini saya akan membuat bagaimana sih cara mudah menginput data di Excel tanpa menggunakan coding. Video ini saya buat demi memenuhi syarat tugas dari Bapak Jisenji Tias Wirastama dengan matkul Sistem Informatika Manajemen. Oke, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, singkat aja ya. Pertama kita siapkan data entry yang akan kita pakai untuk menginput. Ini aku udah siapin, jadi nanti teman-teman tinggal ngikutin aja. Judulnya itu data peminjaman buku perpustakaan karya semesta. Nah, di kolom entry ini ada tanggal, judul buku, kategori, dan nama peminjam. Nah, kita atur-atur saja ininya, row head-nya. Ini kebetulan saya pakai row head-nya itu 25, dan di antara judul, tanggal sama judul buku dan seterusnya itu ada satu space, ada satu kolom ya teman-teman. Lalu setelah itu kita buat di sini ada tiga sheet data, yaitu ada data entry, ada data, dan di sini itu nanti untuk sebagai database yang kita input dari sheet entry ini. Nah, di sini kita tulis judul-judul yang ada pada entry tadi, ada tanggal, judul buku, kategori, dan nama peminjam. Ini di sini juga sudah saya tulis. Lalu ada tabel bantu. Nah, tabel bantu ini nantinya akan kita gunakan sebagai data validation yang nanti kita taruh di kategori pada data entry ini, di kategori sini ya teman-teman. Oke, pertama kita bikin tombol assist makronya. Pertama kita klik shape, kita klik insert, shape, lalu kita pilih shape mana yang akan kita pakai. Nah, kita pakai yang ini aja, rectangle. Lalu kita klik di sini, lalu tinggal atur-atur aja ya teman-teman. Nah, di sini kita tulis, kita klik simpan. Kita bikin rata tengah. Nah, kita warnanya itu ganti aja ya teman-teman, yang lebih cerah, warna kuning. Lalu agar tulisan simpannya kelihatan, kita kasih warna yang lebih gelap ya teman-teman. Nah, seperti ini, jadi kelihatan. Lalu setelah itu kita akan membuat record makronya. Tapi sebelum kita membuat record makro, kita beralih ke sheet data. Kita klik di atas judul, kita bikin spasi. Nah, kayak gini teman-teman, kita bikin sampai judul terakhir. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke entry. Nah, kita sekarang akan membuat record makronya. Pertama kita ke menu developer, lalu klik record makro. Nah, di sini judulnya kita tulis simpan, lalu deskripsinya kita tulis simpan ke data, lalu klik OK. Nah, jadi kalau sudah muncul seperti ini, berartinya
record makronya sudah dimulai ya teman-teman. Jadi pertama kita klik kolom tanggal, lalu kita copy, Ctrl C, lalu kita beralih ke sheet data, lalu kita klik di atas judul yang tadi kita bikin spasi itu. Nah, lalu setelah itu kita tekan Ctrl panah ke bawah. Setelah panah kursornya sudah di tanggal, kita klik use relative reference, lalu tekan tombol ke bawah, lalu klik paste. Nah, setelah itu jangan lupa matikan use relative reference. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita ulangi sampai ke judul terakhir. Sama copy ke data. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Setelah itu kita letakkan kursor sembarang, tapi jangan di tempat sini karena nanti akan membuat record makronya jadi berantakan. Jadi kita letakkan kursor di sebelahnya saja agar tidak error. Lalu kita kembali ke entry, lalu agar saat disimpan nanti datanya langsung terhapus di sini, kita tekan delete, kita klik tekan delete, lakukan sampai judul teratas, delete, klik delete. Nah, setelah ini kita stop record makronya. Nah, artinya sudah tersimpan ya teman-teman. Setelah ini kita akan memanfaatkan assign makro agar kita dapat meletakkan record makronya pada tombol simpan ini yang kita buat menggunakan shell. Pertama kita klik tombol simpannya, lalu klik kanan, lalu kita pilih assign makro yang ini ya teman-teman. Nah, tadi datanya kita namai simpan, jadi kita klik judul datanya, lalu oke. Nah, selanjutnya kita bisa uji ini ya teman-teman. Misalnya ini tanggalnya tanggal 3 Februari. Ini kita rata ke kiri saja ya teman-teman. Nah, terus judul bukunya misalnya filosofi kopi. Nah, kategorinya itu novel, lalu peminjamnya itu ini, lalu kita klik simpan. Nah, sudah bisa ya teman-teman.
Ini data-data yang tadi langsung ke record di sini. Ini otomatis. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk mempercepat pengisian entry, ini kan di bawah kolom tanggal kan ada spasi. Nah, di bawah kolom tanggal ini kan ada spasi, ada satu kolom yang kita atur kecil, jeda-jeda ini. Jadi kalau misal kita mau ngisi, kita enter, kita nggak bisa langsung ke kolom pengisian selanjutnya langsung. Jadi gimana sih caranya biar langsung ke kolom pengisian selanjutnya? Yaitu pertama, kita akan lock kolom-kolom ini. Pertama, blok kolom pengisiannya. Lalu setelah itu klik kanan, terus lalu klik format cell, lalu klik protection, lalu hilangkan centang load. Setelah itu klik OK. Klik sembarang, lalu klik review, lalu pilih protect sheet, lalu hilangkan centang select lock cell, klik OK. Nah, ini jadi bisa langsung ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan data validation. Data yang tadi kita bikin di tabel bantu agar kita lebih mudah mengisinya. Pertama, klik di kategori, lalu klik data validation, ya teman-teman. Sepertinya kita harus unprotect dulu. Nah, langkah tadi harusnya yang terakhir ya teman-teman. Jadi kita ke skip satu langkah, jadi kita ulangi saja. Di kategori ini kita akan bikin data validation. Nah, pertama klik di kategori, lalu klik data validation, lalu kita pilih yang list, terus OK. Terus source-nya kita klik di tabel bantu yang kita buat, lalu di blok semua kecuali kategorinya ya teman-teman, lalu OK. Nah, di sini akan muncul
listnya. Jadi nanti kita tinggal pilih kategori apa dari judul buku tersebut. Nah, setelah itu kita ulangi langkah yang lock tadi. Nah, ini kita kosongin dulu ya teman-teman. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Jadi sekarang kita coba lagi. Tanggalnya itu judul bukunya misalnya dongeng ini aja, petualangan Doraemon. Terus misal kategorinya itu komik. Nah, kita tinggal pilih, jadi kita nggak usah ngetik lagi. Lalu misal nama peminjamnya itu Don, lalu tinggal klik simpan. Nah, ini sudah ya teman-teman, ini sudah langsung ke record di data. Oke, jadi kayak gitu teman-teman caranya. Semoga langkah-langkah tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mungkin tadi ada kesalahan sedikit, tapi mohon dimaklumi, mohon maaf, tapi ambil baiknya saja. Nah, sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.